Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya, demikian bunyinya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, luar biasa saudara. Saya berikan tema renungan ini adalah makna rohani, mukjizat 5 roti dan 2 ikan bagi saya dan saudara. Ada banyak kebenaran di sini, tapi aku mau sampaikan satu kebenaran dari makna rohani, mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, tidak termasuk laki-laki dan perempuan ini. Makna rohaninya apa bagi saudara dan saya? Pada waktu itu bagi murid-murid Yesus, makna rohaninya yang sangat penting di sini. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara mau memperhatikan orang lemah walaupun kita masih lemah. Memang saudara, kalau ada orang yang lemah datang kepada kita minta bantuan, kita lebih mudah berkata, "Maaf ya, saya tidak bisa membantu." Itu lebih gampang karena saya sendiri masih kurang ya, untuk makan saja saya ini harus sungguh-sungguh sangat hati-hati. Lebih gampang berbicara seperti itu. Seperti murid-murid tadi melihat orang banyak yang kelaparan, dia berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, "Guru, suruh mereka ini pergi ke desa-desa untuk membeli makanan." Wow. Tapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus bertanggung jawab." Lalu murid-muridnya berkata jujur juga, ya, "Guru, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saya dan saudara juga tidak bohong ya, memang masih kurang juga. Sama murid-muridnya tidak bohong. Guru, ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Untuk kami saja kurang," begitu ya. Tapi Tuhan berkata, "Bawa itu padaku." Puji Tuhan, murid-murid yang mau menyerahkan kepada Tuhan, lalu murid Tuhan mengambil, mengucapkan berkat, memecahkan roti itu, lalu murid-murid suruh bagi-bagikan, dan ternyata 5.000 orang menjadi kenyang dan tidak termasuk laki dan perempuan. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengajar saya dan saudara untuk memperhatikan orang lemah ini? Karena kalau saya dan saudara memperhatikan orang lemah, menurut firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 27 dikatakan demikian. "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memenuhi Allah yang akan membalas perbuatannya itu." Jadi saudara, seperti yang terjadi 5 roti 2 ikan itu,
5.000 orang menjadi kenyang. Ya. Tidak termasuk laki-laki dan perempuan. Murid-murid Yesus juga kenyang. Dan bahkan kemudian masih ada sisa 12 bakul. Berarti hidup berkelimpahan. Ini sesuai apa yang dikatakan oleh Amsal itu. Kalau kita memperhatikan orang lemah, memiutangi Allah, Allah akan bayar. Saudara, walaupun kecil memang saya suka memperhatikan orang lemah. Itu sebabnya sampai hari ini Allah memberkati saya. Kesehatan, umur panjang juga, iya. Dan berkat jasmani juga tidak pernah kekurangan. Dan saya juga sudah mengajak saudara untuk terus melakukan ini dulu setiap tahun. Ya. Sekarang melalui PPA, ya itulah cara kita memperhatikan orang lemah. Dan saudara-saudara, saya juga sudah melihat, menyaksikan, kayaknya mendengar bagaimana saudara juga sungguh-sungguh sudah memperhatikan orang lemah ini, rela berkorban. Saya tidak usah cerita, karena saya sudah melihat apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara dan khususnya juga oleh panitia sosial. Ini luar biasa. Saudara, mari kita terus lakukan. Sebab pasti kita tetap akan diberkati Allah. Bahkan kita akan juga diberkati berkelimpahan. Karena kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita semua.